Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Turiman. Saat ini saya akan memperagakan cara melakukan perekaman EKG 12 lead, EKG anterior dan posterior. Tujuan dari melakukan perekaman EKG ini adalah untuk melihat pasien dengan iskemi, pasien dengan infak, aritmia, efek pemberian elektrolit atau efek pemberian obat-obatan, pasien dengan pemasangan pacemaker atau yang lain sebagainya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dengan Turiman Pak, perawat yang dinas pagi pada hari ini. Gimana kondisinya Bapak sekarang? Alhamdulillah nyerinya sudah berkurang. Sudah berkurang ya Pak ya? Baik, namanya Pak siapa Pak? Irfan, Pak Irfan. Oke, saya cocokkan dengan gelangnya. Tanggal lahirnya? 12/09/98. Oke, udah benar Pak. Pak Irfan, ini saya akan melakukan perekaman EKG. Tujuannya untuk melihat perkembangan kondisi jantung Bapak. Ya, nanti akan dipasang logam-logam Pak nih di dada, kemudian di tangan. Ya, Bapak jangan khawatir, Bapak tenang saja. Insya Allah tidak apa-apa. Apakah Bapak bersedia? Ya, saya bersedia Pak. Bersedia Pak ya. Baik, saya akan mempersiapkan alatnya. Mungkin 5 menit lagi saya akan ke sini. Nanti perekamannya kurang lebih mungkin 5 menit. Baik Pak ya. Saya tinggal dulu ya Pak ya. Ya. Persiapan alat untuk melakukan rekaman EKG. Pertama adalah mesin EKG-nya, kemudian elektroda ekstremitas dan elektroda prekordial sudah kita siapkan pada posisinya. Ini elektroda prekordial, elektroda ekstremitas, kemudian hand sanitizer, bersih tangan, jeli untuk pemasangan elektroda, kemudian sarung tangan, tisu atau kasa untuk membersihkan area jeli pemasangan elektroda. Kemudian kita siapkan dokumentasi, pulpen dan kertas. Pak Irfan. Waalaikumsalam. Pak Irfan, tadi saya dengan kontrak tadi kita nanti lagi akan melakukan perekaman EKG. Saat ini saya akan melakukan perekaman ya Pak Irfan. Baik. Oke, Pak Irfan, ini nanti perekamannya kurang lebih 5 menit ya. Nanti dipasang logam-logam, tidak berbahaya. Pak Irfan tenang, relax ya Pak Irfan supaya gambar EKG-nya bagus. Baik. Siap Pak Irfan ya? Siap. Ya, kita siapkan serum dipasang supaya privasi pasien terjaga. Kemudian dekatkan alat ke pinggir pasien. Sebelum kita melakukan pemasangan elektroda, kita bersihkan tempat pemasangan elektroda dengan kapas alkohol atau dengan kasa yang di alkohol untuk membersihkan area pemasangan elektroda baik di ekstremitas ataupun di prekordial. Pak, saya akan membersihkan tempat di daerah dada ya Pak ya. Saya buka bajunya ya Pak ya. Selanjutnya saya akan membersihkan pemasangan elektroda di area prekordial. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan elektroda di ekstremitas, right arm, left arm, kemudian foot dan right foot. Nah, ini nanti kita berikan jeli di area logam ini, jeli ya. Kemudian diratakan jelinya. Kemudian semua area logam juga diberikan jeli. Ya, kemudian diratakan. Kemudian kita selanjutnya meletakkan area elektroda di ekstremitas. Tangan kanan berwarna merah atau ada tulisan right, biasanya ada RA ya. Kemudian warna kuning left di tangan sebelah kiri. Kemudian warna merah right foot ini di kaki sebelah kanan ya. Ditempatkan pada daerah otot, jangan kena bagian tulang. Kemudian ini foot warna hijau di kaki sebelah kiri. Pemasangan elektroda ini didahulukan yang ekstremitas dulu dibanding yang prekordial supaya pada saat kita melakukan pemasangan prekordial itu tidak kesakitan pada pasien karena terjadi vakum ya dengan adanya pemasangan elektroda di prekordial. Selanjutnya kita memasang elektroda sesuai dengan yang sudah kita tanda berikan jeli di V1 ICS 4 garis mid ICS 4 garis sternal sebelah kiri, V2 di ICS 4 garis sternal sebelah kanan, V3 kita sebelum V3 V4 dulu. V4 posisinya di mid clavicula ICS 5
sebelah kiri. Kemudian V3 berada di antara V2 dan V4. Kemudian V5 berada di anterior mid axilla, sejajar dengan V4. Kemudian V6 berada di mid axilla, sejajar dengan V4 atau V5 di ICS kelima. Kita melakukan perekaman, kita lihat dulu apakah gambar hasil perekaman yang tampak di monitor itu tampak bagus atau ada artefak. Ya, kalau misalkan sudah bagus, tidak ada yang artefak, berarti perekaman ini sudah siap untuk di-print. Kemudian kita pastikan ini dengan standar internasional, kecepatan 25 mm per detik. Kemudian dengan voltasenya 1 mV atau 10 watt kecil. Kemudian baru kita melakukan print perekaman EKG. Apabila kita ada indikasi pada pasien dengan dicurigai ada infak di jantung sebelah kanan atau ada pasien yang dicurigai destrokardi, kita akan melakukan perekaman EKG di jantung sebelah kanan dengan cara merekam V3R, V4R, V5R, dan V6R. Kita melakukan peletakan area V4R berada di mid clavicula sebelah kanan di ICS yang kelima. Ya. Kemudian V3R antara V4 dan V2. Nah, sini. Kemudian V5R berada di anterior mid axilla sebelah kanan. V6R berada di mid axilla sebelah kanan di ICS yang kelima, sejajar dengan V4R. Kita lihat V4R ya di mid clavicula sebelah kanan ICS yang kelima. V3R antara V2 dan V3. V5R anterior mid axilla sebelah kanan. Kemudian V6R sejajar dengan V4 di mid axilla ICS yang keempat. Ya, kemudian kita akan melakukan perekaman di jantung yang sebelah kanan. Selanjutnya, apabila ada indikasi pasien dengan dicurigai infak di bagian belakang atau infak posterior, kita akan melakukan perekaman V7, V8, dan V9. Ya. Pak Irfan, saya akan melakukan perekaman di jantung yang bagian belakang nih Pak Irfan. Nanti Pak Irfan agak miring ke sebelah kanan ya Pak Irfan, karena ini nanti posisinya belakangnya di bagian kiri ya. Baik Pak Irfan, bisa minta bantu, ini bajunya agak ke belakang ya. Bisa miring dulu Pak Irfan. Agak miring. Untuk melakukan perekaman pada bagian posterior, kita pasang elektroda di bagian belakang, yaitu V7 berada di posterior axilla line, ya, posterior axilla line pada di ICS ke-5 sejajar dengan V4. Kemudian V8 berada di mid scapula sejajar dengan V4. Kemudian sejajar dengan V7 juga. Kemudian V9 berada di garis spinalis sejajar dengan V4, V7, V8. Untuk mengambil elektroda, kita ambil elektroda yang V7, kita ambil dengan V4, ya, V7, kita ambil dengan V4, sejajar dengan V4. Kemudian V8, scapula, V9 kita ambil dengan V6. V9 ambil dengan V6. Setelah selesai melakukan perekaman, kita rapikan elektroda. Yang pertama kali kita lepas adalah elektroda di bagian prekordial dan di posterior. Kemudian kita lap dengan tisu atau kasa. Pak, bisa luruskan lagi Pak. Melepas elektroda bagian dada, baru kita melepas elektroda di bagian ekstremitas. Tidak lupa untuk membersihkan sisa jeli yang ada di tangan, kaki, ataupun yang ada di
elektroda. Kemudian setelah selesai kita merapikan tempat tidur pasien dan selimut supaya pasien nyaman. Pak Irfan, gimana setelah melakukan perekaman? Ada keluhan apa-apa? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Ya. Baik, demikian Pak Irfan melakukan perekaman EKG ya di EKG 12 lead, EKG bagian jantung sebelah kanan dan jantung yang sebelah belakang ya Pak Irfan. Demikian Pak Irfan. Nanti kembali lagi saya jam 10 mungkin ada obat yang akan diberikan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melakukan perekaman, kebetulan di mesin EKG ini tidak ada otomatis untuk setting nama. Jadi kita tulis nama secara manual, nama pasien Tuan Irfan, kemudian usia 28 tahun, nomor rekam medis 178453. Selain identitas pasien juga kita tulis di sini identitas nama perawat Turiman, kemudian jam melakukan perekaman jam 06.00. Dalam melakukan dokumentasi kita penting untuk mendokumentasikan jam melakukan perekaman untuk melihat evaluasi perekaman EKG saat ini dan EKG sebelumnya setelah diberikan intervensi ataupun obat-obatan. Kemudian kita pastikan bahwa EKG ini layak baca atau tidak. Pertama kita lihat lead 2 dan AVR. Nah, lihat lead AVR di sini P, Q, R, S dan T-nya terbalik. Jadi ini bersifat negatif. Kemudian lead 2-nya positif. Nah, sehingga ini mengindikasikan bila AVR-nya negatif dan lead 2-nya positif, berarti benar dalam melakukan pemasangan elektroda dan melakukan perekaman. Selanjutnya kita cek standar internasional, yaitu kecepatan adalah 25 mm per detik dan voltasenya adalah 10 mm atau 1 milivolt. Dengan demikian EKG yang kita rekam sudah sesuai dengan standar perekaman internasional dan siap untuk dilakukan interpretasi.